dengan nomor Stambuk 1910-1410-31. Saya ingin menyampaikan hasil final saya yang dimana soalnya testimonial pandangan Anda selama mempelajari mata kuliah manajemen kinerja dan pengembangan karir. Menurut pandangan saya, dengan mempelajari manajemen kinerja, pelaksanaan dan pencapaian target perusahaan dapat dilakukan secara optimal. Karena dengan manajemen kinerja ini bisa diukur dari mengetahui perilaku karyawan, manajemen, dan berbagai faktor lain seperti memastikan karyawan bekerja secara efisien sepanjang tahun dan dalam prosesnya mampu mengatasi masalah yang muncul. Mengenai penilaian kinerja, menurut saya penilaian kinerja yaitu kegiatan untuk menilai dan mengevaluasi kemampuan pencapaian dari karyawan. Selanjutnya mengenai perencanaan karir, yaitu proses melalui di mana seseorang memilih sasaran karir dan jalur ke sasaran tersebut. Pengembangan karir yaitu peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu rencana karir. Karir yaitu tahap-tahap perkembangan pengalaman kerja seseorang selama masa kerjanya atau pola pengalaman yang berhubungan dengan kerja sepanjang hidup seseorang. Menurut penyampaian Ibu yang dapat saya tangkap mengenai yang menentukan karir seseorang, yaitu yang pertama pendidikan, yang kedua usia kerja, yang dimana membahas pengalaman kerja karena sudah mengalami berbagai konflik. Yang ketiga skill atau kemampuan, karena sangat menentukan pengembangan karir seseorang. Dari beberapa tugas yang bisa saya tangkap yaitu cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam mengontrol para karyawannya agar tetap produktif dengan metode work from home, itu fokus pada kinerja. Mengontrol karyawan pada WFA memang bukan hal yang mudah lagi, terlebih lagi pada era pandemi ini. Maka solusinya yaitu memberikan tugas atau pekerjaan pada karyawan. Tugas tersebut diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, dan ini akan membuat karyawan lebih fokus bekerja. Selanjutnya, mengapa sebagian perusahaan melakukan PHK? PHK dilakukan karena bisa dilihat kondisi sekarang dengan adanya COVID-19 yang menyebabkan kondisi kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan lagi untuk menggaji karyawan. Karena itulah dilakukan PHK. Pejabat pemerintahan adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga yang menjalankan fungsi administratif belaka atau lazim, disebut sebagai pejabat administrasi negara, seperti menteri-menteri sebagai pembantu presiden beserta aparatur pemerintahan lainnya di lingkungan eksekutif. Sedangkan pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung. Mungkin itu saja menurut pandangan saya tentang materi selama mempelajari selama pembelajaran kuliah berlangsung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.